Sesuai requestan yang ada, jadi video kali ini gua akan membagikan skema yang gua gunakan pada project GL 2.1. Karena ini gua anggap sebagai skema selipan, jadi video ini nggak akan gua beri nomor urut dan hanya akan ditempatkan pada playlist lainnya aja. Sebelum mencoba, jangan buru-buru ke ukuran dari skemanya. Jadi di sini gua mau jelasin dulu semuanya. Pertama yang perlu dicatat, skema ini mungkin nggak akan cocok untuk semua speaker yang berukuran 12 inci. Jika lu ngikutin project GL ini sedari awal, lu pasti tentu udah paham kalau semua ini udah diperhitungkan dengan matang, meskipun ya dengan segala keterbatasan. Jadi pada intinya, di sini gua hanya menghitung berdasarkan parameter SD atau luas area konusnya dan memperkirakan nilai MMS karena transducer yang digunakan ini udah di-repair ulang. Seperti pada video ulasannya terkait produk dari AU gelap, di situ jelas terlihat kalau cara pengeleman dari produknya ini bisa dibilang amat sangat buruk. Sehingga sebelum menggunakan, pengguna wajib untuk melakukan pengeleman sendiri meskipun barangnya baru. Dan gua tentu berharap ini hanya terjadi karena gua lagi apes aja. Dan semoga hal ini nggak terjadi pada tipe produk yang lainnya. Jadi poinnya, di setiap gram lem yang ditambahkan, ini tentu juga akan mengubah nilai parameter dari MMS-nya. Kemudian pengukuran minimum impedansi dan mencocokkan minimum impedansi yang mampu ditangani oleh amplifiernya. Selain itu, baik itu aksesoris pendukung hingga kabel-kabelnya juga diperhatikan. Dan mengenai skemanya, ini memang terinspirasi dari skema box GBS dengan harapan speakernya akan lebih enteng, sementara untuk gaungnya ini diharapkan lebih besar dan tetap natural. Meskipun secara konsep, ini tentu akan cukup besar potensi kegagalannya. Jadi secara template, skema yang gua gunakan, ini tentu bisa dibilang skema yang sesat. Jadi untuk ukurannya, tentu nggak akan sama dengan skema box GBS yang udah dibagikan oleh channel-channel yang lainnya. Jadi untuk skema yang dipilih, ya memang skema-skema yang nggak aneh-aneh atau ngejar tampilan, karena ini targetnya hanya untuk kebutuhan rumahan. Lagian untuk speakernya ini juga nggak bakalan bisa untuk masuk ke mode balap. Jadi target tertingginya di sini hanya untuk karaoke aja. Meskipun gua awalnya kurang setuju karena bisa dipastikan ini nantinya akan terlalu berisik untuk rumahan. Sebab skema seperti ini akan lebih direkomendasikan untuk penggunaan outdoor, namun karena permintaan yang punya barang, ya udah akhirnya gua kabulkan. Dan hasilnya ya seperti yang udah bisa diprediksikan. Outputnya menjadi terlalu galak, meskipun udah ditarik ke kelas terasan. Dan untuk video check soundnya sendiri, lu tentu udah pernah lihat sebelumnya. Kemudian bicara tuning frekuensi, waktu pengujian gua menggunakan titik potong bawahnya itu di 55 Hz. Beda speaker, titik potong ini tentu juga akan berbeda, jadi penyesuaian tingkat lanjut tentu sangat diperlukan agar transducer lu bisa awet untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi untuk rincian semu, ini jelas nggak ada, karena speakernya sendiri juga nggak jelas parameternya. Jadi sekarang kita masuk aja ke topik utama, yaitu ukuran rinci dari skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi untuk tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 610 mili, kemudian lebarnya 400 mili. Yang perlu diingat,
Ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Jadi di sini gua berusaha mengoptimalkan dengan target 1 lembar multiplex untuk setiap box speakernya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 180 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 305 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 370 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Kemudian untuk tekukan ini menggunakan ukuran 113 mili. Untuk port, bukaan awalnya itu di 80 mili. Kemudian membesar hingga ke ukuran 205 mili. Dan untuk mengurangi suara mundur ke belakang, sebaiknya di sini ditambahkan 2 sekat yang bentukannya seperti ini. Pada skema yang gua coba, itu masih menggunakan 1 sekat aja. Jadi bocoran suara ke belakang itu masih cukup berasa. Meskipun sebenarnya ini masih tergolong normal untuk skema seperti ini. Namun kalau dibuat 2, seharusnya bocoran ini udah bisa sedikit lebih diminimalkan. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya 434 mili. Jadi tekukan ini cukup memakan bahan. Jika tekukan ini dibuat lebih kecil, dikhawatirkan suaranya hanya akan bergaung di sekitaran ini aja. Untuk variasi ini, nanti bisa lo custom aja sesuai kebutuhannya. Dan penggandaan ini bertujuan sebagai dudukan dari grill atau ram speakernya. Jadi ya untuk skema sebenarnya sesederhana itu aja. Dan untuk output akhirnya, ini bisa aja lebih baik dari yang ada saat ini atau bisa aja lebih buruk. Meskipun skema ini udah diuji dengar, sekali lagi beda speaker akan beda hasilnya. Dan terakhir, meskipun hobi kita sama, namun kebutuhan, selera rasa, dan telinga kita itu pasti berbeda. Dan semoga lu bisa bijak dalam menentukan pilihannya. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.